Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Keterangannya apa? Ada sakit. Ada sakit. Oke, sekarang biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tahu kan tepuk semangat adik-adiknya yang selalu seperti itu? Tahu. Coba berdiri semua. Biar lebih segar. Tarik nafas. Tahan. Buang. Kita mulai. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa dipimpin sama ketua kelasnya. Berdoa sebelum belajar itu sangat penting bagi kita seorang muslim karena kita belajar itu untuk mencari ilmu. Ilmu itu segala sesuatunya termasuk ilmu itu berasal dari Allah. Jadi kita berdoa untuk meminta kemudahan dalam belajar kepada Allah. Ya. Oke. Gimana pagi hari ini? Sehat semua? Sudah siap belajar? Pernah waktu di SD-nya belajar tentang sejarah Nabi Muhammad? Di kelas berapa? Kelas 6. Kita sekarang belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW kembali, diulas kembali pelajaran waktu di SD. Muhammad, ini akan dibagikan pernyataan ya. Pernyataan ini, apakah kalian sudah mengenal nama keluarga dekat Nabi Muhammad SAW? Kalau memang sudah kenal, nanti dicek listnya. Nah, dapat ditulis ya atau tidak. Nah, pertanyaan ini, pernyataan ini dijawab kalau memang iya, silahkan jawab ya. Kalau memang yang belum atau yang belum mengetahui, boleh ditulis. Ini tidak masuk ke dalam. Kalau saya bilang tidak, nanti nilainya jelek. Gak apa-apa, nggak masuk ke dalam situ. Ini hanya untuk ibu mengetahui bagaimana dari kalian semua ini apakah sudah tahu semua atau belum. Misalkan nomor 1 yang benar, apakah kalian sudah mengenal nama keluarga dekat Nabi Muhammad? Ya. Apakah kalian sudah tahu tentang kisah hidup Nabi Muhammad? Misalkan yang muda bilang ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kalian sudah dapat menganalisis tentang proses dakwah Nabi Muhammad? Ini agak sulit ya. Misalkan memang belum tahu, tulis saja 3, gitu ya. Ya. Ibu bagikan.
Namanya di bawah nama, jangan lupa tulis nama dan kelas. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ini bagi dua aja ya. Bagi dua aja ya. Ini yang cewek. Nih cewek dua di sini, yang satu cowok sini. Jadi laki-laki 3, perempuannya 2. Coba kita salah satu. Ya udah kalau nggak apa-apa ini perempuan sendiri. Ini dua. Cowok semuanya di sini. Tapi satu harus di sini biar ini jadi Asep aja yang sini. Makanya 2 cewek di sini, kalian salah satu ke sini. Biar cewek 2, kalian berdua di kelompok dia. Coba kamu sana. Kamu sini. Ya, kamu geser. Nah, kalian berdua berbagi. Oke, sekarang kita mau lihat videonya dulu. Ibu akan tayangkan video di sini. Kita amati bersama-sama video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Mohon diperhatikan dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husena. Saya mengajar pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Serikat Bayan Barat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi sejarah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran sejarah ini yakni menghafal nama keluarga Nabi Muhammad SAW, menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW, dan menguraikan proses dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Sejarah Nabi Muhammad SAW sangat penting untuk kita pelajari, supaya kita lebih mengenal beliau sebagai suri tauladan dan mengambil pelajaran dari buku kita beliau. Saudara yang menghafal nama keluarga Nabi Muhammad dan mempelajari sejarah beliau, sekarang mari kita pelajari nama keluarga Nabi Muhammad. Yaitu nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, nama ibunya Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya paling mudanya bernama Abu Thalib. Istri Nabi Muhammad bernama Siti Khadijah dan anaknya bernama Fatimah. Selanjutnya, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad
meninggal sejak beliau masih dalam kandungan ibunya. Nabi dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun Hijriah. Dan ibunya meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Beliau menjadi anak yatim piatu saat umurnya masih kecil. Kemudian beliau diasuh sang kakek. Tidak lama juga kakeknya pun meninggal dunia ketika Nabi berumur 8 tahun. Ketika masih kecil, Nabi bekerja menggembala kambing, membantu sang paman untuk menghidupi kehidupan mereka bersama. Lalu, ketika remaja, Nabi berprofesi atau bekerja berdagang dan berlisan bersama pamannya Abu Thalib. Nabi menikah dengan Siti Khadijah saat usia beliau 25 tahun. Pernikahan mereka dikaruniai 6 anak bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ketika Nabi berumur 30 tahun, Nabi menjadi pendahar yang berseruan meletakkan hajar aswad di Ka'bah oleh para petinggi suku di Makkah. Pada umur 40 tahun, Nabi resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang rasul yang terakhir bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Sejarah singkat proses dakwah Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Surah Mi'raj. Kemudian wahyu yang kedua Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Awalnya Nabi berdakwah tentang Islam secara menyeluruh. Kemudian diturunkan Quran Surah Al-Hijr yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian pada umur 51 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh istri tercinta, yakni Siti Khadijah, dan disusul oleh pamannya Abu Thalib. Beliau sangat sedih sekali ketika itu. Beliau sangat berduka atas kepergian dua orang yang sangat dicintainya. Untuk menghibur beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi agar melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Pada umur 53 tahun, Nabi Muhammad sudah ke Madinah. Sebab disuka banyak ilmu beliau karena nyawa beliau. Umur 63 tahun, tepat pada 10 tahun Nabi di Madinah, beliau pun meninggal dunia, berpulang ke pangkuan kami lagi. Demikianlah penjelasan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sekarang? Sudah. Tentang sejarah Nabi Muhammad. Coba siapa saja nama keluarga dekat Nabi Muhammad? Sejarah tentang nama ibunya siapa? Tunjukkan ya, ditanya siapa nama ayah Nabi Muhammad kita? Kamu siapa? Siapa? Abdullah, betul. Nama kakeknya siapa? Ya, betul, Abdul Muthalib. Nah, kemudian kisah hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih kecil, pekerjaannya apa? Ketika sudah dewasa, berdagang. Oke. Proses dakwahnya tadi sudah ada gambaran. Pertamanya Nabi Muhammad berdakwah tentang Islam. Bagaimana caranya? Secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kemudian turun lagi ayat. Akhirnya apa? Secara apa? Terang-terangan. Sekarang kita sudah mempelajari itu pelajarannya. Ini kelompok yang sudah ada akan ibu bagikan
Tentang lembar kerja tadi sesuai dengan kelompoknya yang suka menyanyi dan suka menggak. Nanti akan dibimbing apa yang dikerjakan. Nanti ini yang kelompok ibu kasar ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kelompok 3 dan 4 itu akan kami bikin nanti nyanyi bareng-bareng. Jadi ya, nanti direkamnya. Nah, tapi jadi yang dikerjakan dulu bikin lagu. Dulu saja lagi kan. Ya kasih nama kelompok 4 nama ya, kelompok 4 nama. Kalau yang kelompok ini kelompok 3 ini kan kelompok 3 kelompok 4 ini kelompok 2 ini bikin kertas ini nama itu misalkan di atas apa ayatnya terserah gambar gitu ya, terserah gimana terus boleh iya ini kalau Muhammad ini kan kasih Muhammad ya nanti di sini kasih apa terus kasih pangkat ayatnya terserah kalian di sini nama-namanya mau dibentuk gimana tahu kayak bagan isi kelas nah terserah atau di sininya mau gambarnya kayak gini yang awal tapi ayatnya gitu ya. Nah terus sedikit jalanannya 2 bulan ayatnya juga kan itu aja. Kalau proses bawahnya bisa ya silahkan dikerjakan ya. Dia sendiri nah, tadi jangan lupa ya ditulis nama kelompok 2 tulis nama yang kan kelompok. Kalau misalkan kalian punya ide ini gambarin aja. Tapi baru kalau mau ada ide nggak mau ini bagus ini boleh ya. Terserah kayak mana, tapi harus ada Nabi Muhammad di sini. Oke, coba ini kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Bikin apa? Bikin peta silsilah juga. Ya. Ini kelompok ini yang hobi menyanyi, bikin lirik lagu. Kelompok berapa? 3. Silakan dilanjutkan. Kelompok berapa? 4. Ini bikinlah lagu. Ya, silakan. Kerja sama semua ya. Terus.
lagu. Coba yang lain diem dulu. Ini kelompok 4 buat apa tugasnya? Oke. Coba dipraktikkan bareng-bareng lagunya. Ibu hitung 1. Bisa dikatakan kalau belum hafal banget, boleh. 1 dari Allah yang lain. 1, 2, 3. Allah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh kandungan wafat ayahndanya. Tahun gada dilahirkan, jalin dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui harimau. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sudah? Coba sini. Yaitu nama-nama, kita belajar nama-nama keluarga dekat Nabi Muhammad. Dan apa? Dan tentang apa? Sejarah hidup. Sejarah hidup siapa? Bagaimana sejarah hidupnya? Menyedihkan, penuh suka duka, atau sangat menggembirakan? Berarti sekarang sudah hafal nama-nama keluarga dekat Nabi Muhammad? Sudah tahu kisah hidup Nabi Muhammad sejak kecil sampai dewasa? Baik. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita melakukan doa bersama-sama. Setelah itu kita boleh pulang. Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, sudah. Doa mulai. Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.